Di tahun 1977, pesawat luar angkasa Voyager 1 milik NASA berhasil ngambil gambar pertama bumi dan bulan secara bersamaan dari jarak 2,5 juta kilometer. 2 tahun kemudian, di 1979, Voyager lewat di dekat bulan Io milik Jupiter dan bikin penemuan luar biasa. Permukaan Io ternyata penuh dengan aktivitas vulkanik. Di tahun 1980, probe ini udah sampai ke Saturnus. Dan pada 2012, Voyager secara resmi keluar dari batas tata surya kita, jadi benda buatan manusia pertama yang masuk ke ruang antar bintang. Sementara Voyager melayang di antara bintang-bintang, di bumi, sekelompok tentara Amerika lagi berada di tengah-tengah misi tempur di zona perang yang sangat berbahaya. Saat dua musuh nyoba nyergap diam-diam, para tentara langsung merespon dengan cepat dan menghabisi mereka. Ledakan terdengar menggema dari kejauhan waktu mereka terus maju, nembakin siapapun yang terlalu dekat. Setelah naik tangga, para penembak jitu dari tim itu langsung ambil posisi di balkon buat ngasih perlindungan, sementara yang lain menyapu gedung dari lantai ke lantai. Mereka bertempur tanpa ampun, ngebersihin tiap ruangan dan ninggalin jejak penuh mayat di belakang. Begitu gedungnya aman, mereka balik ke jalanan dan lihat jet-jet tempur melesat di langit. Tapi pas belok di sebuah sudut, mereka ketemu satu pasukan musuh lengkap yang udah siap nunggu. Kaget banget, tim itu langsung terlibat baku tembak brutal. Meskipun mereka berhasil ngejatuhin banyak musuh, jumlah lawan terlalu banyak buat ditahan. Nyadar situasinya makin gawat, tim mulai mundur. Dalam proses mundur itu, salah satu dari mereka tertembak. Rodie langsung ngangkut dia sambil peluru berterbangan di sekeliling mereka. Rodie berusaha sekuat tenaga buat nolongin temannya sambil tetap balas tembakan. Tapi waktu dia ngecek lagi, temannya udah nggak bernyawa. Mereka terjebak di ujung jalan, dan satu pasukan musuh lagi mendekat. Mereka buru-buru radio minta bantuan. Tapi tiba-tiba, semuanya berubah. Langit mendadak gelap dengan aneh, dan cahaya merah menyala tembus awan. Semua pihak, musuh dan mereka sendiri, mendadak membeku, bengong. Waktu sebuah mesin raksasa turun dari langit untuk nembakin sinar mematikan, dan akhirnya seluruh pasukan musuh pun hancur dalam sekejap. Cahaya itu berubah jadi putih dan bergetar dengan energi sebelum nyebarin ledakan listrik. Arus listrik itu nyambar ke arah para tentara, dan langsung nyeret mereka masuk ke dalam mesin itu. Di dalam, tim yang linglung itu mendapati diri mereka terikat, dan makhluk asing yang aneh mulai melakukan eksperimen ke tubuh mereka. Sekilas, kenangan tentang hidup mereka di masa lalu dan pertempuran terakhir muncul di kepala mereka. Lalu semuanya jadi gelap. Mereka bangun di dalam semacam ruang stasis. Satu persatu, para tentara dilepasin. Batuk-batuk karena ada cairan asing yang keluar dari paru-paru mereka. Jax langsung mengenali itu sebagai resin stasis. Entah kenapa dia tahu, padahal dia sendiri nggak ngerti gimana bisa tahu. Dengan kondisi masih bingung, mereka coba nyambungin potongan-potongan kejadian yang baru aja mereka alamin. Awalnya mereka curiga udah diculik sama negara musuh kayak Rusia atau Cina. Tapi tulisan-tulisan di dinding dan peralatan di situ jelas bukan berasal dari bumi. Reyes nemuin sebuah plakat berisi nama dan pangkat mereka. Dan sama kayak Jax, dia juga nggak ngerti kenapa dia bisa baca tulisannya. Senjata mereka masih lengkap dan siap pakai. Dan memori terakhir mereka adalah tentang baku tembak brutal itu. Lalu cahaya kilat yang menyilaukan. Pemimpin tim, Kelly, langsung nyuruh semuanya buat bergerak sebelum makhluk yang nyulik mereka balik lagi. Mereka nemuin pintu logam besar di ujung koridor. Tapi pintunya nggak bisa dibuka secara elektronik. Jadi mereka paksa buka secara manual. Lebih jauh ke dalam, mereka nemuin pintu lain yang macet dari relnya. Rodie ngeliat ada ventilasi di dinding dan nyuruh Reyes buat intai lewat situ. Dengan senter dijepit di mulut, Reyes merangkak masuk ke saluran udara sampai dia nemuin sebuah pintu kecil yang remang-remang dari baliknya. Dia buka hatch-nya dan ngasih info ke tim. Lalu semuanya nyusul masuk. Di sisi lain pintu yang rusak itu, mereka ngeliat tanda-tanda kekacauan parah, bekas luka bakar dan penyok besar. Nunjukin ada sesuatu yang berusaha mati-matian nembus tempat itu. Fasilitas itu kayak labirin. Dan Nash berspekulasi mereka mungkin lagi terperangkap di penjara alien bawah tanah. Suara aneh menggema dari dekat, bikin mereka terus jalan. Gak lama kemudian, mereka nemuin jejak darah dan penjepit dinding yang rusak. Tanda sistem tenaga di tempat itu udah kacau. Mungkin itu juga alasan kenapa mesin stasisnya berhenti dan mereka bisa bebas. Di ruang berikutnya, kabut tipis menggantung di lantai, dan tetesan darah jatuh ke wajah Reyes. Pas dia nengok ke atas, dia syok banget karena ngeliat tubuh-tubuh tanpa kepala tergantung terbalik. Kelly, Reyes, dan satu prajurit maju ke ruangan selanjutnya dan nemuin mayat lain yang udah hancur tergantung di atas meja aneh. Seorang wanita dirantai di dinding. Pas sadar, dia ngomong pakai bahasa asing. Mereka narik tuas dan ngelepasin dia. Tiba-tiba, seekor alien mengerikan muncul dan langsung menebas salah satu prajurit lalu ngebantingnya ke samping. Di ruangan lain,
Nash nemuin senjata alien yang aneh. Dengar suara kegaduhan, yang lain buru-buru nyusul dan mulai nembak. Tapi peluru mereka hampir nggak ngaruh sama sekali ke armor si monster. Alien itu dengan mudah ngebanting 3 tentara. Kelly nyoba nembak, tapi langsung dilucuti dan dilempar. Waktu Jax berjuang sekuat tenaga, Nash lempar senjata alien itu ke Rodier, yang akhirnya berhasil ngaktifin dan nembakin si monster sampai tumbang. Mereka kira udah tewas, jadi mendekat. Tapi ternyata alien itu hidup lagi dan ngamuk. Raffi, si wanita yang mereka selamatkan, langsung maju dan nembak kepala alien itu dengan tepat. Kelompok itu langsung ngikutin Raffi di lorong, sambil berduka atas kematian rekan prajurit mereka tadi. Kagetnya mereka, Kelly tiba-tiba bisa ngomong pakai bahasa Raffi, dan dia sendiri nggak ngerti gimana bisa. Muncul alien lain, dan Kelly langsung melawan sambil nyuruh yang lain kabur. Si alien nembak laser dan ngenain Raffi. Pasukan alien datang dan pertempuran besar pun meledak. Tim kabur sambil bawa Raffi, ngindarin tembakan. Mereka ngumpet di lorong, dan Raffi nemuin tuas buat nutup pintu di belakang mereka. Kelly nyelipin pisau ke celah pintu buat ngehambat pengejar. Dia nyuruh Jax buat pimpin Raffi keluar. Alien-alien mukulin pintu dengan brutal. Reyes nawarin diri buat bertahan di belakang dan tahan mereka. Begitu pintunya jebol, Reyes nembak satu alien dari jarak dekat, bikin pintu sempat tertutup lagi. Tapi nggak bertahan lama. Pasukan alien itu berhasil masuk dan ngegeruduk dia. Reyes sempat coba kabur lewat ventilasi, tapi salah satu alien narik kakinya dan nyeret dia balik. Rodier nembak alien lain di kepala waktu muncul dari ventilasi. Sisa tim akhirnya nemuin pintu keluar lain dan maksa buka pintu yang keblokir. Setelah dapat kabar kalau Reyes udah tewas, Nash panik, teriak-teriak soal alien. Kelly nenangin dia dan nanya ke Rodier gimana bisa pakai senjata alien. Rodier juga bingung. Jax bantu Raffi, tapi dia bilang dia baik-baik aja. Kelly lagi-lagi bisa nerjemahin ucapan Raffi yang pakai bahasa Rusia. Dan dia makin bingung kenapa bisa ngerti. Akhirnya, Raffi mulai ngomong pakai bahasa Inggris dan konfirmasi hal yang paling mereka takutin. Makhluk-makhluk itu adalah alien, dan para tentara sekarang berada di atas sebuah pesawat luar angkasa. Dia nyebut mereka sebagai sleepers, dan nyuruh mereka terus bergerak sebelum ketahuan lagi. Sambil jalan, Raffi cerita kalau alien yang punya bekas luka dan nyerang mereka tadi, adalah pemimpin pasukan dan punya banyak monster di bawah komandonya. Sementara itu, alien-alien mutilasi tubuh Reyes dan ngambil memorinya pakai alat. Si pemimpin alien ngelihat semua yang Reyes alami, dan dapat info penting soal tentara dan pergerakan mereka. Berdasarkan info itu, dia balik ke pintu rusak dan ngaktifin alat dari sarung tangannya. Di dalam, Raffi terus jelasin situasi mereka, dan para tentara bersiap ngadepin mimpi buruk berikutnya. Dia bilang, di dinding-dinding fasilitas itu tertanam sensor gerak, dan alien-alien itu bukan cuma lagi memburu, mereka lagi cari mangsa. Tim itu terus maju sampai mereka sampai ke jembatan sempit yang menggantung di atas jurang gede. Di sekeliling mereka ada ribuan titik cahaya yang menyala. Awalnya mereka pikir itu cuma lampu. Tapi setelah diperhatiin, Jax nyadar itu bukan bola lampu, melainkan pot transparan. Masing-masing berisi tubuh manusia. Raffi nyebut mereka sleepers, dan nyuruh kelompok buat terus jalan. Mereka berhenti sebentar di lorong berikutnya. Sambil istirahat, mereka mulai saling cerita tentang masa lalu mereka masing-masing. Kelly cerita tentang anak perempuannya dan pernikahannya yang gagal. Sementara itu, Nash yang makin stres mulai curiga kalau makhluk-makhluk ini bukan alien biasa, tapi mungkin setan, dan semua yang mereka alami ini bisa jadi kiamat seperti yang ditulis di Alkitab. Gak lama kemudian, mereka nemuin hanggar raksasa yang penuh sama kontainer besar. Raffi jelasin kalau semua barang di dalamnya adalah hasil rampokan dari bumi. Rodier ngerasa aneh kenapa alien-alien itu belum nyerang lagi. Dia curiga musuh lagi nyusun strategi buat jebak mereka. Kelly setuju sama teorinya dan mutusin udah waktunya buat nyerang. Walaupun Raffi ngotot minta mereka tetap bersembunyi, Jax maju jadi umpan. Dia jalan ke lorong sambil nyanyi buat narik perhatian. Alien-alien itu kena pancing dan ngikutin suara Jax. Dia nembak-nembak dikit buat bikin mereka tetap ngejar. Terus lari ke hanggar, ngajak mereka masuk ke perangkap. Sepanjang jalan dia kadang muter balik buat nembak. Nggak bikin banyak kerusakan, tapi cukup buat bikin mereka makin agresif. Pas dia nyampe ke lokasi penyergapan, Nash langsung nembak satu alien di kepala dari kejauhan. Tim lainnya langsung ngelilingin para alien dan nembaki mereka satu persatu. Abis pertempuran selesai, Raffi ngerasa ada yang nggak beres. Semuanya terasa terlalu gampang. Kecurigaannya benar, karena tiba-tiba muncul pasukan alien baru nyerbu ke hanggar. Para tentara nembak lagi. Tapi kali ini alien-alien itu punya tameng energi yang kuat banget. Peluru mereka nggak ngaruh sama sekali. Tim langsung nyari perlindungan. Nash lompat dari satu kontainer ke kontainer lain sampai gabung lagi sama yang lain.
Mereka kabur ke pintu keluar, tapi Jax kena tembak di punggung. Dan akhirnya, dia pun tewas. Nash yang marah banget langsung nembakin alien yang bunuh Jax sampai tewas. Yang selamat kabur ke lorong lain sambil bales nembak. Raffi nemuin Tuas dan langsung nariknya, nutupin pintu pas banget sebelum alien bisa masuk. Tapi masalah belum kelar. Alien muncul dari arah lain. Tim manjat ke lubang di dinding dan meluncur ke lorong kotor yang ujungnya berakhir di kubangan penuh bangkai dan sisa-sisa tulang. Bau busuknya parah banget. Beberapa dari mereka sampai muntah. Pas Nash mulai panik lagi, Kelly langsung nyuruh dia buat tenang. Tiba-tiba ada suara dari atas. Raffi nemu ke atas dan kaget banget pas lihat ibunya. Anya. Anya lemparin tali ke bawah dan narik anaknya ke ruang atas. Yang lain nyusul. Kelly langsung nyadar Anya pakai seragam militer Rusia. Anya dengan pelan-pelan nuntun mereka lewat lorong sempit. Hati-hati supaya nggak kena sensor di dinding. Akhirnya, dia buka pintu lantai dan bawa mereka ke ruangan bawah. Terus kunci pintunya dari dalam. Dinding-dindingnya penuh sama gambar dan ukiran aneh buatan tangan. Waktu istirahat, Kelly cerita gimana timnya bisa kabur dari mesin stasis. Anya jelasin kalau tempat ini sebenarnya ruang pameran trofi. Mereka bisa selamat karena sistem alien sempat error. Dia nggak tahu udah berapa lama dia di kapal ini. Tapi dia kira sekitar 2 atau 3 dekade. Tim langsung sadar kalau Raffi pasti lahir di kapal ini. Anya terus terang cerita kenyataan pahit. Voyager 1, yang dulunya dibuat NASA buat nyari alien baik, malah secara nggak sengaja narik perhatian alien jahat ke bumi. Mereka nangkep sinyal itu dan langsung luncurin invasi. Langkah pertama mereka adalah nyulik orang-orang militer paling jenius di dunia dan ngubumin otak mereka ke teknologi alien, ngambil semua strategi perangnya. Para tentara, yang dibekuin selama puluhan tahun, ternyata terjebak di proses itu. Semua mimpi menyeramkan yang mereka alamin ternyata bukan mimpi, tapi simulasi, tes yang dijalankan alien buat pelajari cara manusia bertempur. Info itu bikin mereka punya keunggulan besar, dan mereka berhasil nguasain bumi cuma dalam hitungan minggu. Tapi koneksi psikis itu ternyata 2 arah. Manusia juga nyerap sedikit pengetahuan alien. Anya nyebutnya, hadiah. Ayahnya Raffi ngehancurin reaktor supaya bisa ngebebasin mereka semua. Tapi itu bikin dia tewas. Anya bisa bertahan selama ini karena dia nggak pernah gabung sama tahanan lain. Tapi sekarang, pasukannya udah musnah gara-gara sabotase itu. Dia butuh bantuan. Salah satu hadiahnya adalah kemampuan buat ngerasain komunikasi alien dan ngerti bahasanya. Dia tahu para alien lagi coba benerin pemancar jarak jauh. Kalau berhasil, mereka bakal manggil bala bantuan. Itu harus dicegah. Para tentara refleksin semuanya pas lagi istirahat. Nash bilang apa yang semua orang pikirin. Mungkin mereka nggak akan pernah bisa pulang. Kelly lihat foto anaknya dan sadar anaknya mungkin sekarang udah umur 40. Kalau masih hidup. Rodie diam-diam mikirin anak-anaknya. Dengan semangat baru, mereka mutusin buat lawan balik dan mulai nyusun rencana serangan terakhir bareng Anya. Mereka perkirain masih ada sekitar 2 lusin alien yang tersisa, dan pusat komandonya ada di dep paling atas. Anya punya bahan peledak. Rencananya, Kelly dan Rodie bakal jadi pengalih perhatian. Sementara Nash, Anya, dan Raffi pasang bomnya. Anya ngasih Kelly sarung tangan alien curian yang bisa bikin tameng pelindung. Mereka merayap lewat saluran udara dan nyampe ke bagian atas kapal. Tim Nash ngintip dari atas pas penjaga-penjaga alien lagi patroli di ruang kendali. Sementara itu, Kelly dan Rodie nemuin sensor gerak yang penuh darah dan langsung menembaknya buat narik perhatian. Sesuai harapan, alien nerima sinyal itu dan ngirimin pasukan bantuan, ninggalin ruang kendali kosong. Nash ngasih kode ke cewek-cewek buat mulai pasang bom. Kelly dan Rodie ngumpet di bayangan, terus nyergap pasukan penjaga pertama. Gak lama, gelombang berikutnya datang dan mulai nembakin mereka. Kelly nyalain tamengnya, dan bersama Rodie, mereka maju terus. Salah satu alien ngambil temannya yang terluka dan makai dia sebagai tameng, bikin mereka harus mundur dulu. Pas pertempuran makin panas, satu alien dapat perintah baru dan misahin pasukan. Anya bisa ngerasain pasukan baru itu udah dekat ke ruang kendali. Kelly dan Rodie langsung kasih peringatan, tapi nggak ada jalan keluar buat yang di dalam. Pas mereka udah dekat, Rodie nutup pintu dan ngunci Kelly di luar, nyelamatin dia. Dia bilang ke Kelly buat selamatin yang lain dan dia sendiri siap hadapin para alien. Rodie ngelakuin perlawanan terakhir. Dia ngabisin peluru dari senjata alien sampai habis. Terus pakai senjata biasa dan ngadepin satu alien raksasa. Alien itu nggak peduli sama tamengnya dan langsung ngebanting Rodie ke dinding. Pas alien itu mendekat, Rodie cabut pin 2 granat di dadanya. Dan akhirnya, dia dan si alien pun tewas. Di ruang kendali, Nash dan yang lain disergap alien yang tersisa. Mereka balas bertarung habis-habisan.
Tapi makin banyak alien pakai tameng yang datang. Anya nyuruh Raffi buat kabur dan Nash buat jagain dia. Alien besar masuk dan nembakin Anya sampai sekarat. Robbie teriak manggil ibunya. Tapi Nash narik dia pergi. Pas alien-alien makin dekat, Anya yang sekarat mengaktifkan detonator. Bom-bom itu meledak besar-besaran, ngehancurin seluruh ruangan, termasuk mesin alien raksasa dan semua musuh di dalamnya. Nash ngeliat lebih banyak alien datang lewat lorong. Dia buru-buru nyembunyiin Raffi di lorong sempit, dan lari ke arah berlawanan sambil teriak buat narik perhatian mereka. Pas dia nyampe ke ujung jalan buntu, dia mulai nyanyi, lagu yang dulu pernah dinyanyiin Jax, siap buat pertempuran terakhir. Nash terus bertarung dengan brutal, nembakin sebanyak mungkin alien. Sempat dia mikir buat ngeledakin diri pakai bom yang dia bawa. Tapi ada semangat yang nyala dalam dirinya yang bikin dia mutusin buat terus lawan. Dia masukin lagi bom ke sabuknya dan ngangkat senjatanya. Pas suara tembakan berhenti dan semuanya jadi hening, Raffi keluar pelan-pelan dari tempat persembunyiannya. Cuma buat ngeliat satu alien berdiri tepat di depannya. Di tempat lain, Kelly nemuin pemandangan yang mengerikan. Sebuah ruangan penuh manusia yang dikurung di dalam sel besi. Semuanya minta tolong sambil teriak-teriak. Sebelum dia bisa ngelakuin sesuatu, seekor alien muncul dari belakang dan mukulin dia sampai pingsan. Di alam bawah sadarnya, Kelly mimpiin anaknya lagi senyum bahagia di bumi. Sampai mimpi itu berubah jadi mimpi buruk, dengan alien-alien yang muncul dan nyulik anaknya tepat di depan matanya. Dia kebangun dan sadar dirinya sekarang terkurung di dalam sel. Di ruangan sebelah, Raffi diam-diam ngasih tahu Kelly kenyataan yang menghancurkan. Yang lain gak ada yang selamat. Beberapa detik kemudian, alien-alien masuk ke ruang tahanan. Salah satu dari mereka langsung nyergap Kelly, ngehantam dia ke tembok, lalu nyeret dia keluar lorong. Dia dibawa lagi ke meja operasi aneh yang dulu pernah dipakai buat eksperimen ke orang lain. Mereka ngegantung Kelly terbalik kayak sebelumnya. Sebilah pisau berkilau di tangan alien itu, siap buat nyayak. Tapi sebelum tebasannya kena, makhluk itu melihat ada gerakan. Nash lagi sembunyi di bawah meja. Dengan bidikan sempurna, Nash nembak satu peluru pas ke kepala alien itu, dan akhirnya kepalanya pun hancur. Dua tentara itu ngumpul lagi dan mulai nembus lorong-lorong, ngebasmi setiap alien yang coba ngehalangin mereka. Mereka sampai di sel tahanan, dan Kelly buru-buru buka kuncinya, ngebebasin para tahanan yang ketakutan. Tapi waktu mereka nggak banyak, alien lain udah makin dekat. Nash ngambil senjata laser dan ngasih tembakan penahan, ngejatuhin musuh satu persatu sambil para tahanan kabur. Setelah semuanya aman, Kelly nutup pintu dengan keras dan mereka kabur bareng Raffi yang mimpin jalan. Tapi nggak lama kemudian, alien-alien itu nyusul lagi. 3 orang itu berlindung di balik tembok dan ngelawan balik. Tapi amunisi mereka makin menipis. Dengan cepat, Nash melepas sabuknya yang penuh granat dan melemparnya ke arah musuh. Kelly langsung nutup pintu buat nahan ledakan dan melindungi mereka dari hantaman. Begitu debu reda, Nash bersandar ke pintu lain sambil ngeluarin napas lega. Tapi tiba-tiba dia ngerasa sakit dan nyentak ke depan. Sebilah pedang alien nembus punggungnya. Dan akhirnya, dia pun tewas. Pemimpin alien yang penuh luka masuk ruangan. Dan Kelly, kaget sekaligus marah, langsung nyuruh Raffi buat kabur. Dengan tekad buat ngelindungin dia, Kelly maju dan ngambil pisau dari lantai, nantangin makhluk itu. Pertarungan brutal pun dimulai. Alien itu awalnya gampang banget ngalahin Kelly. Ngehantam dia berkali-kali dan melempar dia sampai mental ke langit-langit. Terus dia lempar pedangnya ke arah Kelly. Tapi Kelly berhasil ngelak. Lalu alien itu ngaktifin perisainya dan ngehantam Kelly pakai itu. Setelah beberapa pukulan yang nyakitin banget, makhluk itu ngambil lagi pedangnya dan nyerang sekali lagi. Tapi Kelly udah siap. Dia nunggu dekat pintu. Pas momen yang pas, dia nutup pintu dengan keras. Ngejebak alien itu pas lagi ngelangkah. Dan akhirnya, si alien pun kebelah dua. Beberapa saat kemudian, Kelly nemuin Raffi lagi, yang masih berdiri kaku karena takut dan bingung apakah semuanya udah aman. Kelly ngelangkah pelan ke arahnya, dan Raffi akhirnya ngikutin dia keluar. Tapi yang mereka temuin benar-benar bikin mereka bengong. Film Osiris diakhiri dengan mereka yang ternyata udah balik ke bumi. Tapi sekarang bumi bukan lagi rumah yang mereka kenal. Dan akhirnya, dunia udah berubah jadi tanah kosong yang suram. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru. Thanks for watching dan semoga kamu sehat selalu.